Fioniati sebagai panitera. Selamat menyaksikan sidang. Saya M. Kausar Rehan sebagai Hakim Ketua. Nasib hidup Anda ada di tangan saya. Saya Muhammad Fadlur Rahman sebagai Hakim Anggota. Silakan mencari keadilan. Saya Muhammad Nur Iskandar Fajri sebagai Hakim Anggota 2. Tetap semangat, kemudian semangat, dan selalu semangat. Saya Asron Mirkal sebagai petugas. Selamat datang di pengadilan, selamat bersidang. Saya Fatma Nurul Fadilah sebagai juru sumpah. Cukup sumpah di sidang, jangan sumpah yang lain ya. Saya Nurul Akilah sebagai jaksa penuntut umum 1. Jangan ketemu saya, kamu gak akan puas. Saya Sri Pujiati sebagai jaksa penuntut umum 2. Berikan keadilan yang berkemanusiaan, bukan keadilan yang berperasaan. Saya Muhammad Basitu Syarop sebagai terdakwa. Nek pengen urip, ojo kemlintin ngarepe wong lagi mabok. Paham? Saya Muhammad Marul Ulum sebagai penasihat hukum 1. PC saya jika Anda sedang ditahan. Saya Mas Nawanani Utami. Saya sebagai penasehat hukum. Anda ingin konsultasi hukum, bisa hubungi saya. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 63-PB-2014-PN-UNR atas nama terdakwa M. Basitu Syarop bin Sudiono dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini? Siap, saya sehat yang mulia. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan nota pembelaan dari penasihat hukum. Bagaimana penasihat hukum? Sudah siap dibacakan? Sudah siap yang mulia dan mohon izin untuk membagikannya. Baik, silakan. Silakan dibacakan. Terima kasih yang mulia. Pro Justisia nota pembelaan atau pledoi nomor perkara 63-PB-2014-PN-UNR. Kemarin 24 Juni 2014. Pada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dan kepada jaksa penuntut umum yang kami hormati. Diungkapkan atas terdakwa nama lengkap M. Basitu Syarop bin Sudiono dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Majelis Hakim yang terhormat serta penuntut umum yang kami hormati, untuk menggapai tuntutan dari saudara jaksa penuntut umum, pembelaan kami sudah kami susun dengan sistematis sebagai berikut. 1. Tentang surat dakwaan. Bahwa terhadap surat dakwaan dan surat tuntutan saudara jaksa penuntut umum atau kami kuasa hukum terdakwa secara tegas tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum. Dan jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari bukti saksi-saksi, surat-surat petunjuk dan keterangan terdakwa, maka kami berpendapat tuntutan jaksa terlalu tinggi. 2. Dakwaan penuntut umum. Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dan didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan subsidiar kumulatif sesuai surat dakwaan nomor registrasi perkara BDM 44-O34-EP2-064214. Perbuatan terdakwa dalam primer sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta dalam subsidiar sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang ketiga, fakta persidangan. Bahwa oleh karena apa yang disampaikan oleh saudara jaksa penuntut umum dalam menemukan kebenaran hanya memandang dari sudut kepentingan yang hanya ditinjau dari segi subjektif ke posisi objektif. Tentunya berbeda dengan apa yang menjadi titik pandang kami selaku penasihat hukum terdakwa yang menilai peristiwa pidana ini dari segi objektif ke sudut pandang subjektif. Bahwa pendapat kami tersebut adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa A. Keterangan saksi-saksi. Kiranya dalam pembelaan ini mengingat fakta, keterangan saksi dan keterangan terdakwa telah dicatat dengan lengkap dan seksama oleh saudara panitera pengganti. Maka kami beranggapan tidak perlu kami ketengahkan kembali secara terperinci dan tersendiri dalam nota pembelaan yang kami ajukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pengulangan yang tidak efektif kecuali untuk penegasan. Maka kami mohon agar berita acara persidangan yang telah dicatat oleh panitera pengganti mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bagian dari nota pembelaan atau pledoi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tentang pembuktian dakwaan berdasarkan pasal 338 KUHP, dari fakta persidangan kami menyetujui bahwa terdakwa memang telah melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, kami selaku penasihat hukum tidak bisa membantah fakta ini.
Namun kami selalu mengharapkan kepada terdakwa agar terdakwa diberikan keringanan hukuman atas alasan berikut ini. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan. Terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan lancar. Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa relatif masih muda dan juga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di masa mendatang. Terdakwa dengan sukarela mengakui atas kejahatan yang dilakukannya pada saat waktu ditangkap atau saat pemeriksaan dimulai, yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Majelis Hakim yang terhormat, serta jaksa penuntut umum yang kami hormati. Dari uraian kami di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim lewat putusan yang adil dengan amar sebagai berikut. Yang pertama, memohon putusan yang seringan-ringannya. Kedua, memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan sementara. Ketiga, membebankan biaya perkara pada negara. Atau jika Majelis Hakim yang mulia berkenan yang lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya. Demikianlah pledoi atau pembelaan kami dengan harap Majelis Hakim dapat mendengar kami, dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Ungaran 24 Juni 2014. Penasihat Hukum terdakwa Muhammad Bahrul Ulum, SH, dan Masna Manani, SH. Bagaimana penuntut umum ingin mengajukan tanggapan atas pembelaan penasihat hukum ini? Kami rasa cukup yang mulia, dan kami hanya menunggu apa yang menjadi putusan Majelis Hakim yang mulia. Baiklah, maka agenda sidang berikutnya adalah pembacaan putusan. Namun untuk memusyawarahkannya, Majelis Hakim membutuhkan waktu. Maka dari itu, sidang akan ditunda selama 7 hari dan akan dibuka kembali pada tanggal 7 Juli 2014 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda sidang pembacaan putusan. Diperintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa di sidang berikutnya. Baik, yang mulia. Dengan ini, sidang ditutup.